Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Rizka Sumatina dengan NPM 718-12533. Di sini saya akan menjelaskan tentang full costing, variable costing, activities based costing. Yang pertama yaitu harga, di mana perusahaan harus membuat strategi untuk menentukan sebuah harga pokok penjualan yang tepat dan akurat. Jika perusahaan berhasil menawarkan harga pokok yang tepat di pasaran, maka konsumen pun akan tertarik membeli produk tersebut. Strategi harga yaitu metode penetapan harga penjualan ada 3, yaitu full costing, variable costing, activities based costing atau ABC. Full costing adalah menurut Mulyadi tahun 2012 nomor 18, yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik variabel maupun tetap, ditambah dengan biaya non-produksi atau biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Kelebihan dari full costing yaitu mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif. Yang kedua yaitu metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Kelemahan full costing yaitu dalam metode full costing, maka harga jual Anda akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Metode ini hanya sesuai digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Pengertian dari variable costing. Menurut Mulyadi tahun 2012, variable costing atau sering pula disebut direct costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Kelebihan dari variable costing yaitu yang pertama, sesuai untuk Anda yang hanya ingin merencanakan untuk memperoleh laba dalam kurun waktu singkat. Yang kedua yaitu biaya digunakan untuk mengendalikan biaya. Bisa digunakan untuk mengendalikan biaya. Yang ketiga yaitu bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan. Kelemahan dari variable costing yaitu yang pertama, pemisahan yang dilakukan pada discretionary fixed cost dan committed fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Naik turunnya laba karena tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman. Biaya overhead tetap tidak akan dimasukkan. Pengertian dari activities based costing atau ABC ini yang terakhir. Menurut Chopper dan Kaplan tahun 1998, sistem ABC menghitung biaya aktivitas individu dan menetapkan biaya ke objek biaya seperti produk dan layanan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan
setiap produk atau layanan. Fungsi dari ABC ini yang pertama yaitu untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam penghitungan biaya produk dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional Yang kedua yaitu untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Yang ketiga yaitu memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan. Yang keempat yaitu untuk memiliki analisis terstruktur sehubung dengan proses yang kompleks. Yang kelima yaitu untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai karena keragaman produk. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman permintaan pelanggan berkembang pesat. Selanjutnya yaitu komponen dari ABC. Yang pertama yaitu resource atau sumber daya. Yang kedua yaitu resource drivers, penggerak sumber daya. Yang ketiga yaitu aktivitas. Yang ketiga itu aktivitas, dan yang keempat itu aktivitas drivers. Dan yang terakhir cost objects atau objek biaya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.